Pangeran Samudra atau yang dikenal dengan nama Sultan Suryansyah merupakan keturunan dinasti kerajaan Hindu yang berkuasa di Banjar. Sultan Suryansyah memerintah pada tahun 1500 hingga 1540 Masehi. Perjalanan Pangeran Samudra menuju Islam dimulai saat beliau meminta bantuan dari Kesultanan Demak untuk melawan musuh-musuhnya. Sebagai imbalan, Pangeran Samudra berjanji akan memeluk agama Islam setelah memenangkan peperangan. Sultan Suryansyah yang memeluk Islam pada awal abad ke-16 menandai dimulainya era Islam di Kalimantan Selatan. Salah satu bukti sejarah dan masih kokoh berdiri, yakni masjid yang didirikan dan diberi nama Masjid Sultan Suryansyah. Masjid Sultan Suryansyah tidak hanya menjadi pusat ibadah, namun juga sebagai pusat pendidikan dan penyebaran ajaran agama Islam. Masjid Sultan Suryansyah tetap berdiri sebagai simbol kebangkitan Islam dan menjadi saksi bisu atas dedikasi Sultan Suryansyah dalam melakukan syiar Islam. Setelah Sultan Suryansyah memeluk Islam, peran ulama di Kesultanan Banjar menjadi sangat penting dalam memperkuat dan menyebarkan ajaran Islam. Warisan ulama Banjar terlihat dalam praktik keagamaan, pendidikan, dan literatur Islam yang terus digunakan. Pengaruh para ulama Banjar tidak terbatas pada Kalimantan Selatan saja, tetapi menyebar ke berbagai daerah di Indonesia, bahkan ke negara lain hingga melahirkan ulama Banjar Nusantara. Jadi ulama Banjar Nusantara yang kita maksudkan itu ada, dikatakan terbagi dua itu. Yang pertama, mereka menetap di Banjar tapi melakukan usaha-usaha besar berupa pengkaderan ya. Pengkaderan yang kemudian para kader itu pergi ke mana-mana untuk menyebarkan dakwah. Kemudian yang kedua, ada juga ulama Banjar yang memang pergi ke luar daerah. Mereka semuanya mendakwahkan Islam, untuk menyebarkan Islam terutama di daerah-daerah yang masih terbelakang dari segi Islam. Karena ketika Islam masuk ke Nusantara ini, penyebarannya itu bertahap-tahap dan juga tingkat kedalaman masyarakat untuk memahami Islam ini berbeda-beda. Oleh karena itu ulama Banjar itu memutuskan mengirim kader-kadernya juga dan juga mengkaderkan di tempatnya sehingga mereka itu tersebar di berbagai daerah yang cukup luas, terutama di wilayah kita Nusantara ini itu. Salah satu ulama Banjar Nusantara yang berpengaruh dalam menyebarkan ajaran Islam adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Melahirkan warisan intelektual abadi
Kitab Sabilal Muhtadin, sebuah kitab fikih yang membahas berbagai aspek hukum Islam, terutama terkait ibadah dan muamalah atau hubungan sosial. Jadi peran Syekh Al-Banjari itu memang sangat menonjol ya di zaman itu. Kalau kitab Sabilal Muhtadin itu cuma salah satunya aja peran beliau itu dari segi peran tertulisnya. Dilihat pada itu yang menonjol itu adalah peran langsungnya di Kerajaan Banjar itu, membangun kerjasama dengan Kesultanan Banjar untuk membentuk Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah itu merupakan lembaga hukum untuk memperlakukan hukum Islam ketika itu. Ketika itu karena ulama itu masih langka ya, jadi beliau memusatkan dakwahnya itu di dalam pagar Martapura itu dengan membentuk ya, pesantren dalam pagar lah. Jadi orang-orang yang ingin mendalami Islam datang ramai-ramai ke dalam pagar. Disitulah beliau mengkaderkan para ulama. Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau yang biasa disebut sebagai Abah Guru Sekumpul meninggalkan warisan yang besar dalam bentuk pengajaran Islam yang mendalam, memberikan pendekatan dakwah yang harmonis terhadap budaya lokal, pengajaran dan bimbingan dalam bidang tasawuf. Ulama Banjar Nusantara lainnya, yakni Kiai Haji Ahmad Zuhdian Nur atau Guru Zuhdi, memberikan dakwah dengan mengajarkan tauhid dan tasawuf. Ulama yang selalu menekankan betapa pentingnya membersihkan hati. Pendekatan Abah Guru Sekumpul dan Guru Juhdi itu mereka melakukan pendekatan melalui pengajaran di majelis taklim dan pengajian. Ciri khas pengajian beliau berdua yang pernah saya rasakan ya. Pertama yaitu beliau itu sangat memperhatikan pemahaman jamaah. Jadi beliau ketika berdakwah baik Abah Guru Sekumpul maupun Abah Guru Juhdi itu sangat memperhatikan bagaimana supaya penjelasan itu bisa ditangkap oleh masyarakat, bahkan yang paling awam sekalipun. Itu yang pertama. Yang kedua, karakter dakwah mereka itu sifatnya adalah mereka mencoba memadukan masyarakat Banjar yang suka dengan humor ini. Mereka masukkan humor-humor dalam dakwah mereka, tapi humor itu mengandung hikmah dan pengetahuan yang amat dalam. Bukan humor sembarangan. Nah, itulah yang menjadi daya fikat mereka. Kemudian yang ketiga, mereka itu berdakwah dengan keteladanan. Jadi siapa yang tidak kenal kedermawanannya Abah Guru Sekumpul, siapa yang tidak kenal kedermawanan dan kesosialannya Guru Juhdi. Bahkan Guru Juhdi itu bahkan menjadi seorang pemadam kebakaran. Luar biasa ya, karena beliau sangat ingin sekali bukan hanya aktif di bidang keagamaan tapi juga di sosial kemasyarakatan. Perjalanan panjang dakwah ulama Banjar Nusantara telah memberikan pengaruh signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, memberikan warisan berharga yang mempengaruhi perkembangan Islam secara lebih luas.
dakwah terdahulu sangat berpengaruh dengan dakwah di masa sekarang. Sebagaimana kita saksikan bahwa banyak peninggalan ulama-ulama dahulu dari Nusantara ini yang masih lekat dan masih diamalkan oleh masyarakat modern kita. Pada bidang pendidikan kita mendapatkan warisan yang luar biasa, yaitu berupa pondok-pondok pesantren dan madrasah-madrasah yang dibangun secara volunteer, secara sukarela oleh ulama-ulama terdahulu dan saat ini masih eksis dan bertahan. Di antaranya contohnya di Martapura ada pondok pesantren Darussalam yang didirikan oleh Ki Haji Syarani Arif. Kalau di Banjarmasin ada pondok pesantren pertama yaitu pondok pesantren Al-Istiqomah yang didirikan oleh Kiai Haji Abdul Muiz Basri misalnya. Kemudian yang ketiga yaitu warisan dalam bentuk hasanah keilmuan. Ulama-ulama Banjar, ulama-ulama Nusantara zaman dahulu meninggalkan warisan keilmuan berupa kitab-kitab yang monumental. Seperti kitab fikih yaitu yang dikarang oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang berjudul Kitab Sabil Al-Muhtadin. Saat ini kitab itu menjadi rujukan bukan hanya di Indonesia tetapi juga di mancanegara, di Malaysia bahkan sampai di Thailand. Nah, semuanya ini adalah bentuk daripada peninggalan dakwah terdahulu yang saat ini masih relevan dan masih eksis bertahan mempengaruhi dakwah di masa sekarang ini.
menjaga warisan keilmuan ulama Nusantara di era digital sekarang ini memang memerlukan pendekatan khusus. Pertama, saat ini banyak para santri dan para ustadz yang melakukan pendekatan digitalisasi kitab-kitab berbahasa Arab ini. Dulu kalau kita membeli kitab itu memerlukan biaya yang amat besar. Untuk beli Sahih Bukhari atau Sahih Muslim itu jutaan rupiah. Tapi sekarang dengan digitalisasi, jadi itu ada file-file yang disimpan dalam sebuah bentuk file digital, kita lebih mudah mengaksesnya tanpa harus mengeluarkan biaya yang sangat besar. Itu adalah salah satu usaha saat ini untuk mentransformasi keilmuan dipadu dengan zaman digital. Jadi kalau kita punya handphone sekarang, kita tinggal ketik Sahih Bukhari, itu sudah keluar kitabnya. Itulah keuntungannya zaman sekarang. Nah, yang kedua, menjaga warisan mereka ini tidak cukup hanya dengan menjaga ilmunya, juga harus dengan menjaga kader ulamanya. Makanya di sini saya sangat sangat berharap lembaga-lembaga dakwah itu, terutama di kampus-kampus itu selalu eksis. Karena lembaga-lembaga dakwah inilah mereka nantinya yang akan menghasilkan para ulama, para dai yang akan terjun berdakwah di masyarakat. Seperti contohnya lembaga dakwah kampus LDK Nurul Fatah yang berada di Fakultas Tarbiyah UIN Antasari Banjarmasin. Mulai pertama kali dibangun sampai saat ini, LDK Nurul Fatah ini fokus kepada kaderisasi anggotanya agar betul-betul menjadi ulama warasatul anbiya. Makanya pada saat saya dahulu menjadi ketua LDK, saya mencita-citakan setiap anggota LDK itu hafal Al-Quran. Minimal mereka hafal juz 30 sebagai fondasi awal ketika mereka menjadi imam di rumah tangga mereka. Kemudian saya juga berharap anggota-anggota lembaga dakwah kampus ini terjun ke masyarakat, bukan hanya berdakwah tapi juga membangun pendidikan. Memiliki taman pendidikan Al-Quran, membangun madrasah, mengelola pondok pesantren. Karena itulah salah satu cara untuk mempertahankan agar bagaimana dakwah ulama terdahulu itu bisa berlanjut dengan estafet kepemimpinan dakwah namanya. Mungkin itu gambarannya bagaimana metodologi atau tata cara kita mempertahankan dan mewarisi dakwah ulama-ulama kita terdahulu. Sudah siap? Sudah. Anak soleh-soleha. Amin, amin, amin. Masih kurang semangat bisa lebih nyaring? Anak soleh-soleha. Amin, amin, amin. Rahman, Allamal Qur'an. Ar-Rahman, Jadi kaderisasi bagaimana menarik mereka menjadi seorang mujahid dakwah, seorang pendakwah. Lalu setelah dikader, mereka ditingkatkan kompetensinya melalui berbagai macam keterampilan keagamaan. Ada contohnya misalnya Maulid Habsyi, ada contohnya misalnya Syarahil Quran, ada contohnya misalnya setoran hafalan Al-Quran, dan berbagai macam kegiatan diskusi-diskusi keagamaan yang semuanya dilakukan tidak lain dan tidak bukan adalah meningkatkan kompetensi anggota. Kemudian yang terakhir tentu kita mengajarkan mereka untuk berorganisasi. Supaya nanti ketika mereka lulus kuliah dan menjadi alumni LDK ini, mereka bisa berkolaborasi dengan Majelis Ulama Indonesia, dengan Nahdlatul Ulama, dengan Muhammadiyah, dan ormas-ormas kemasyarakatan keagamaan yang lainnya. Ya, oke. Kabinet Gema Takwa, we are Nurul Fatah. LDK Nurul Fatah, satukan ukhuwah, kembangkan potensi, raih ridho ilahi.
Warisan ulama Banjar Nusantara telah mempengaruhi kehidupan spiritual dan intelektual umat Islam masa kini. Peran lembaga dakwah dalam mempertahankan dan melahirkan ulama Banjar Nusantara menjadi penting untuk memastikan bahwa nilai-nilai dan pengajaran mereka terus bermanfaat hingga generasi selanjutnya. Peran yang harus betul-betul kita jaga dari contoh dan figur ulama-ulama sebelumnya yang harus kita jaga saat ini adalah bagaimana para ulama-ulama kita sekarang ini bisa menghadirkan dakwah itu menjadi lebih sejuk. Bukan hanya bisa menggapai masyarakat-masyarakat kelas elit atau masyarakat-masyarakat yang pemikirannya tinggi, tetapi juga bisa mencapai masyarakat awam yang pemikiran atau literasi mereka masih terbatas. Kemudian peran bagaimana menjalin kolaborasi supaya antara sesama ulama kita itu bisa terjalin satu harmonisasi dalam berdakwah di masyarakat. Maka sangat diperlukan bagaimana menjadikan ulama kita ini bisa lebih aktif lagi dalam berorganisasi seperti misalnya di Majelis Ulama Indonesia, di Nahdlatul Ulama, di Muhammadiyah, Al-Wasliyah, dan lain sebagainya. Karena di sanalah mereka bisa sama-sama saling menjaga dan saling mengingatkan apabila ada satu sama lain yang perlu untuk